Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki episode ke-110. Saya akan menyampaikan dekonstruksi tradisi pemikiran Islam. Tokoh yang banyak berperan dalam mensosialisasikan konsep dekonstruksi adalah Jacques Derrida. Derrida mengatakan bahwa dekonstruksi berbeda dengan kata destruction, tetapi lebih dekat dengan analisa, yakni mengerjakan sesuatu yang mendalam. Al-Jabiri atau lengkapnya Muhammad Abid Al-Jabiri menyatakan bahwa analisa struktural juga dikenal dengan sebutan dekonstruksi atau tafkik, yakni merombak sistem relasi yang baku dan beku dalam suatu struktur tertentu dan menjadikannya sebagai suatu yang berubah-ubah dan cair. Selanjutnya, Derrida memandang bahwa dekonstruksi sebagai sebuah kritik. Karena itu, Muhammad Arkon menyatakan bahwa strategi dekonstruksi hanya mungkin diterapkan dengan epistemologi kritis modern. Sehingga pernyataan Arkon itu sebenarnya semacam menindaklanjuti dari pernyataan Derrida yang menilai dekonstruksi sebagai sebuah kritik, sehingga Arkon menyajikan atau mensyaratkan bahwa epistemologinya yang digunakan dalam menerapkan dekonstruksi itu dibatasi pada epistemologi kritis modern. Karena itu yang cocok dengan misi dekonstruksi atau pembongkaran itu tadi. Pak M. Amin Abdullah mengatakan bahwa dekonstruksionisme adalah mempertanyakan ulang atau membongkar adagium-adagium yang sudah mapan dan standar yang dibangun oleh pola pikir modernisme. Kemudian disusun teori yang lebih relevan untuk memahami kenyataan masyarakat, realitas keberagamaan, dan realitas alam yang berkembang saat ini jauh dari masa ketika teori-teori yang telah standar tersebut dibangun. Artinya bahwa realitas sekarang ini di samping sangat beragam itu menghadirkan satu gejala-gejala baru, gejala-gejala baru yang dulu belum muncul sehingga perlu dihadapi dengan cara-cara yang baru juga. Sehingga kita tidak bisa hanya mengandalkan cara-cara lama yang ditempuh pendahulu kita, meskipun cara-cara itu kita pelajari memberikan manfaat bagi kita, tetapi kita harus menambahkan. Kita harus berkreasi dengan menggunakan cara-cara yang baru, mengingat bahwa kita menghadapi tantangan baru yang tidak dihadapi oleh mereka pendahulu kita. Kita menghadapi persoalan-persoalan baru, kita menghadapi kerumitan-kerumitan baru yang tidak dihadapi oleh mereka. Masih menurut Pak Amin Abdullah, jika pemikiran dekonstruksi adalah sejenis kritik, penolakan, sanggahan yang argumentatif, counter argumen yang penuh bijak terhadap pemikiran dan keyakinan beragama yang sudah baku, mapan, dan standar, maka secara sosiologi dalam wilayah kehidupan beragama hal itu juga sering terjadi, sudah terjadi, dan sering terjadi. Banyak sesungguhnya kritik-kritik, penolakan, sanggahan
argumentatif itu. Dalam hampir semua bidang keilmuan Islam, terutama hadis, banyak kritik-kritik terhadap hadis. Maksudnya terhadap perawi, terutama terhadap para perawi yang tidak memenuhi persyaratan sebagai perawi yang layak meriwayatkan hadis. Di dalam fikih Islam, perbedaan pendapat, kritik terhadap suatu konsep juga banyak terjadi. Di dalam teologi Islam, pertentangan pendapat, penolakan terhadap pendapat yang lain juga banyak terjadi. Nah, sehingga sesungguhnya itu bukan hal yang baru. Bahkan pada zaman kejayaan Islam itu budaya kritik jauh lebih subur daripada sekarang ini. Jadi kita mengalami kemunduran. Dan budaya kritik yang diterapkan zaman itu, sebagaimana di Yunani kuno dan Barat modern, itu menjadi penyumbang kemajuan peradaban Islam klasik. Karena kritik di situ pengayaan, apalagi ketika kritik itu difahami, dimaknai sebagai upaya penyempurnaan, itu akan jauh lebih positif daripada kritik dicurigai sebagai penghinaan atau pelecehan. Selanjutnya Al-Amir Shakib Arsalan menyatakan sesungguhnya Islam itu membongkar dengan keras segala sesuatu yang kuno, lapuk, serta merusak, memusnahkan segala kekejian yang timbul dahulu, dan memutuskan tiap-tiap ikatan tali yang berada di luar kebenaran. Ya, sepintas tampak begitu radikal. Tetapi sesungguhnya kalau dicermati bahwa semuanya ini penentangan, tetapi yang ditentang adalah persoalan-persoalan yang sifatnya negatif, destruktif. Yaitu persoalan-persoalan di samping jelek itu memiliki daya perusak yang tinggi. Karena itu mesti harus dinyahkan oleh Islam itu. Selanjutnya Muhammad Abid Al-Jabiri menyatakan bahwa upaya pembaruan pemikiran Arab atau modernisasi nalar Arab akan selalu diejek sebagai surat yang tidak sampai ke alamatnya, sepanjang kita tetap tidak bersedia membongkar struktur pemikiran yang diwarisi dari masa kemunduran. Artinya bahwa kalau ingin melakukan pembenahan, pencerahan, bahkan kemajuan peradaban Islam, maka pemikiran Arab atau modernisasi nalar Arab itu yang harus dilakukan pembongkaran, baik pembongkaran meliputi struktur, nah, pemikiran terutama yang diwarisi dari masa kemunduran, karena warisan kemunduran itu warisan kelemahan, warisan keterbelakangan, warisan yang memprihatinkan, warisan-warisan keterbelengguan, warisan-warisan yang penuh sikap pasif, penuh pemikiran-pemikiran yang tidak kondusif, yang tidak kreatif. Sehingga kalau hal semacam itu dibiarkan, bahkan kemudian dipegangi terus, memang sebagaimana ejekan sebagai surat yang tidak sampai ke alamatnya itu betul-betul terjadi. Artinya bahwa mereka harus bersikap terbuka terhadap kelemahan-kelemahan itu, ibarat satu penyakit yang perlu diobati
Bahkan ibaratnya penyakit itu harus dimusnahkan untuk diganti dengan hal-hal baru yang justru mencerahkan, menyejahterakan, dan menjadikan umat Islam jaya melalui peradaban-peradabannya yang unggul, peradaban-peradabannya yang maju. Masih menurut Al-Jabiri, syarat utama bagi keberlangsungan sebuah pembaruan pemikiran, sebuah pembaharuan nalar Arab dan juga pembaruan status quo adalah dengan mendobrak dinding taklid dan memotong sikap ketergantungan. Ini bagi orang-orang yang sudah bisa keluar dari taklid, artinya orang-orang yang terpelajar, orang-orang yang terdidik, itu bisa melaksanakan saran dari Al-Jabiri itu, bahwa dinding taklid harus didobrak, paling tidak itu mengganti taklid dengan ittiba, paling tidak syukur-syukur bisa mengganti taklid dengan ijtihad, itu akan jauh lebih bagus. Demikian pula saran dari Al-Jabiri untuk memotong sikap ketergantungan, karena ketergantungan itu tidak pernah memberikan pencerahan, tidak pernah bisa menghasilkan sesuatu atas kreasinya sendiri. Sehingga kecenderungan semacam itu dalam konteks upaya untuk memajukan peradaban Islam memang harus dipotong, harus diakhiri, diganti dengan sikap-sikap inisiatif, sikap-sikap kreatif, sikap aktif, sikap proaktif, sikap produktif, dan lain sebagainya. Selanjutnya, Fuad Muhammad Sibel mengutip pandangan Toynbee, sejarawan Inggris yang mengakui bahwa menaklukkan manusia secara politik dan menghancurkan perlawanan tentaranya adalah suatu hal yang mudah dicapai. Akan tetapi akan sangat sulit meluruskan cara berpikir. Jadi cara berpikir itu tidak kelihatan. Karena itu dirasa jauh lebih sulit daripada menghadapi perlawanan tentara musuh yang menggunakan senjata secara lengkap, ya, memiliki fasilitas secara lengkap, didukung oleh pemerintahnya juga secara lengkap. Itu masih jauh lebih mudah ditaklukkan daripada meluruskan cara berpikir suatu masyarakat. Sehingga dengan demikian implikasinya sesungguhnya pelurusan cara berpikir membutuhkan perhatian yang serius, perhatian yang besar dalam memfasilitasi terhadap masyarakat agar memiliki pemikiran-pemikiran yang kondusif, pemikiran-pemikiran yang kreatif, pemikiran-pemikiran yang produktif dalam menyongsong masa depan yang tentu jauh lebih berat tuntutan dan tantangannya. Demikian saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.